Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di pagi ini di jam doa Sabtu pagi untuk boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang akan terus mengajar kita semua boleh melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di Perjanjian Lama, yaitu Yusuf. Judul dari renungan yang saya bawakan ini adalah Hidup Bijak Seperti Yusuf. Itu diambil dari Kejadian 41 ayat 17 sampai 24. Baiklah, sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang selalu menuntun kehidupan kami akan selalu kami hidupi, akan selalu kami dengar dan kami lakukan. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan Roh-Mu yang penuh hikmat, sehingga apa yang kami belajar boleh kami lakukan dan boleh menjadikan penerang dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Pada pagi hari ini, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Kejadian 41 ayat 17 sampai 24 tentang mimpi Firaun. Mulai dari ayat 17, lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalu tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ketujuh ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti yang semula, lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian nampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ketujuh bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi orang-orang itu tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Jadi itulah yang disampaikan Firaun ketika Yusuf menghadap Firaun untuk boleh mengartikan mimpi dari Firaun tadi. Jadi Yusuf itu dikaruniai hikmat yang spesial, yang khusus dari Tuhan, yaitu mendengar suara Tuhan melalui mimpi. Bahkan sejak muda dia bermimpi tentang berkas gandum yang tegak berdiri dan berkas-berkas dari saudaranya yang menyembah milik Yusuf. Juga mimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang yang bersujud menyembah dia. Itu ada di Kejadian 37 ayat 7-10. Ketika Yusuf mendengarkan mimpi Firaun, ia mengatakan bahwa hanya Allah lah, bukan dia, tetapi kuasa Allah lah yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi di sini terlihat di ayat 16 itu, Yusuf itu mempunyai sifat atau sikap merendahkan diri dan mengakui
kuasa Allah lah sumber pengetahuan tentang mimpi Firaun tadi. Jadi dia mengartikan mimpi itu di ayat 29 sampai 36, yaitu tentang 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Nah, selanjutnya di ayat 33 sampai 36 itu Yusuf memberikan solusi berdasarkan hikmat yang dia peroleh dari Tuhan. Jadi memang perlu seorang yang berakal budi dan penuh hikmat ketika Firaun mengangkatnya menjadi penguasa atas tanah Mesir. Yusuf kemudian memerintahkan untuk menempatkan penilik-penilik, kemudian mengatur cara menyimpan hasil dari tanah Mesir tadi, yaitu dengan cara menyisihkan atau memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir selama tahun-tahun baik dan disimpan sebagai persiapan bahan makanan di saat musim kekeringan atau musim sulit. Dan kita akan di sini akan belajar bagaimana Firaun sebagai penguasa yang tertinggi di Mesir, dia mengakui atas hikmat yang ada di dalam kehidupan Yusuf tadi sebagai berikut. Kita akan lihat di Alkitab kita di ayat 38. Di ayat 38 dikatakan, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Jadi Firaun sendiri mengakui bahwa Yusuf itu seseorang yang penuh dengan roh Allah. Kemudian di ayat 39 dia juga disebut sebagai orang yang berakal budi dan bijaksana. Bahkan di ayat 40 dan 41 di situ diperintahkannya lah atas Yusuf sebagai berikut. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Jadi tahta inilah kelebihanku daripadamu. Dan ayat 41 selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, demikian besar kuasa yang diberikan kepada Yusuf, bahkan hampir melebihi kuasa dia sendiri, kecuali tahtanya. Nah, kemudian di ayat 42 dibuktikan juga bahwa dia memakaikan cincin meterai, kemudian pakaian lenan yang halus, juga kalung emas, dan diberikannya kereta kedua milik dari Firaun diberikannya kepada Yusuf. Jadi dia dilantik secara resmi oleh Firaun di usia kurang lebih 30 tahun, itu masa produktifnya. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengalami masa-masa yang produktif atau masih muda, akan juga hidup berhikmat seperti Yusuf, atau kalau sudah lewat masa produktifnya bisa dimulai dari hari ini, yaitu hidup yang mempunyai dampak banyak dalam kehidupan kita, yaitu bisa menyisihkan sebagian dari hasil kita untuk masa-masa yang kesulitan. Kenapa masa produktif itu kita harus hidup berhikmat? Menyisihkan sebagian penghasilan sudah diperkenalkan oleh orang tua kita mungkin, atau oleh guru di sekolah. Faktanya menabung bukan hal yang mudah dilakukan secara konsisten.
Bahkan muncul suatu pendapat yang lain yang kontroversi, mengapa orang percaya harus menabung? Apakah berarti tidak percaya bahwa Tuhan itu akan memenuhi seluruh keperluan kita? Nah, melalui kisah lumbung Yusuf di Kejadian 41 tadi, Tuhan sendiri dengan jelas memakai Yusuf bagaimana caranya mengatur ketika datang masa sukar atau masa kekeringan, masa di mana kita tidak lagi produktif atau lingkungan tidak lagi mendukung untuk kita boleh melakukan hal-hal yang menyisihkan sebagian dari pendapatan kita. Yusuf berhasil menolong banyak jiwa. Seluruh rakyat Mesir, bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, di mana mereka kelaparan pada masa sulit yang 7 tahun itu, tanah tidak menghasilkan apa-apa, tetapi oleh hikmat yang berasal dari Tuhan, Yusuf berhasil menolong banyak orang, menolong seluruh rakyat Mesir, bangsa-bangsa lain, bahkan termasuk keluarga dan juga keturunan Yakub terpelihara. Di sini ada beberapa manfaat menurut Alkitab yang kita bisa lakukan, yaitu kenapa kita harus menyisihkan pendapatan kita, atau istilahnya kita bisa menabung. Itu sangat alkitabiah ya. Jadi di Pengkhotbah 11 ayat 1-8 itu disampaikan di situ mempersiapkan diri untuk investasi. Jadi intinya adalah waspada sebelum musibah atau malapetaka menimpa bumi. Jadi seperti orang yang diberikan usia panjang, supaya ingat juga akan hari-hari yang gelap. Saya sendiri merasakan sebagai lansia itu semakin kesini semakin banyak hal-hal yang khusus yang harus saya sediakan, karena waktu muda tidak pernah saya pikirkan itu. Tetapi ternyata semakin kesini saya butuh vitamin, saya butuh suplemen, saya butuh banyak hal yang khusus yang harus disediakan oleh orang yang berusia lanjut. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama adalah mempersiapkan diri untuk masa depan, kemudian menjadi berkat bagi sanak saudara. Itu ada di 1 Timotius 5 ayat 8. 1 Timotius 5 ayat 8. Ya, di sini menjadi berkat bagi sanak saudara dituliskan seperti ini. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi kita memang punya kewajiban juga membagikan berkat bagi orang-orang yang terutama yang ada di sekitar di dalam rumahnya, kemudian orang-orang sanak saudaranya yang berkekurangan. Itu adalah merupakan satu hal yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan warisan. Amsal 13, kita akan baca sama-sama di sini. Amsal 13 ayatnya yang ke-22 mengatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Meninggalkan warisan dalam artian pasti meninggalkan warisan iman, tetapi juga meninggalkan merupakan hal yang baik ketika kita bisa meninggalkan juga warisan peninggalan bagi anak cucu kita. Kemudian ada satu pertanyaan yang kita harus kita jawab sama-sama, yaitu
Bagaimana caranya menjadi orang yang bijak? Di kitab Amsal itu ada satu petunjuk. Amsal 15 ayat 31. Amsal 13 ayat 31. Amsal 15, maaf. Amsal 15 ayat 31, 32 dan 33 berkata seperti ini. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Di situ ada kata orang yang mengarahkan telinga kepada teguran. Kemudian ayat 32, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Dan ayat 33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati, mendahului kehormatan. Jadi Amsal 15 ayat 31, 32 dan 33 mengatakan bahwa mengarahkan telinga kepada teguran, menghargai didikan, itu akan mendatangkan hikmat. Bahkan penulis kitab Amsal mencontohkan seekor binatang yang kecil, yaitu semut. Disebutkan di Amsal 30 ayat 25, semut bangsa yang tidak kuat tapi menyediakan makanannya di musim panas. Hidup berkoloni, bergotong royong, sehingga ada makanan di musim dingin dan tidak kekurangan di masa sulit. Alangkah baiknya kalau kita juga berhikmat untuk semua firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini, untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan kita di masa-masa yang produktif, di masa-masa yang masih muda, supaya banyak hal yang berguna kita bisa lakukan di masa-masa ketika suatu saat kita akan mendapatkan masa di mana kita tidak produktif lagi dan tidak menghasilkan, bahkan banyak pengeluaran yang ekstra yang harus kita sediakan. Jadi pagi hari ini kita semua mari berhikmat seperti Yusuf di masa kelimpahan kita, dan juga selamat belajar kepada seekor semut yang bekerja tekun, menabung, bertolong-tolongan, dan juga saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.